kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pimpinan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini akan menyertai ibadah kita. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kemenjur Indonesia Gunung Sinai Samarinda. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada Minggu 4 Oktober 2020. Dan ibadah kita nanti akan juga dilangsungkan perjamuan suci yang akan dilayani oleh hambanya. Baik, kita akan menyanyi bersama dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 124 ayat 1 dan kor, Penawar di Gilead. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena pimpinan dan anugerah Tuhan, kami dapat bersama-sama dalam ibadah minggu pagi ini oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami berkenan bagi Tuhan, dan kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Dan kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Baik, kita akan melanjutkan nyanyian kita pada ayat kedua dan kor, dan persembahan dijalankan di antara jemaat. Syukur dan syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali kami menghadap hadirat Tuhan dalam doa syukur dan syafaat kami pada pagi hari ini. Sebagai jemaat Tuhan pada pagi hari ini,
Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga kami pada hari ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini dan menjalankan kehidupan iman percaya kami oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang telah lalu, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menopang dan menolong kami, baik dari sisi jasmani kami, terlebih dari rohani kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa sepanjang minggu ini kami terus dikuatkan, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Dan kami tetap menyerahkan seluruh jemaat kami, demikian juga hamba-Mu, Pak Gembala dan asisten Gembala dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami tetap menyerahkan seluruh keluarga jemaat kami dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati usaha pekerjaan, demikian juga memberkati hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak, demikian juga keluarga lepas keluarga. Dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami laksanakan dan kami rencanakan. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai seluruh jemaat Gunung Sinai Samarinda Tuhan. Dan kami tetap menyerahkan juga mereka yang mengalami sakit atau kelemahan tubuh, biarlah Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan kesehatan. Mereka yang mengalami pergumulan dan mereka yang membutuhkan jalan keluar, biarlah Tuhan bukakan jalan dan Tuhan teguhkan iman pengharapan mereka. Dan bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, biarlah Tuhan buka jalan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang mereka miliki. Kami berdoa juga buat anak-anak kami, baik dari tingkat balita, baik tingkat SD, SMP, SMA, demikian juga mereka yang kuliah. Dan kami mohon Tuhan berkati kehidupan anak-anak muda kami ini sebagai tiang-tiang gereja di masa depan, sehingga mereka menjadi penopang dan boleh mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya sebagai anak muda, untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka rencanakan. Pendidikan yang mereka ikuti hanya mengandalkan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk badan pengurus jemaat, demikian juga kami berdoa untuk panitia PHBK yang nanti akan melaksanakan tugas-tugasnya dalam pelayanan atau perayaan hari besar Kristen yang ada di jemaat kami. Biarlah Tuhan tolong segala sesuatunya yang boleh kami siapkan dan kami rencanakan. Kami percaya bahwa Tuhan mendahului segala sesuatunya, dan kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah kurang buat jemaat kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus menopang kehidupan, terlebih lagi pelayanan yang ada di jemaat kami. Dan kami serahkan program pelayanan yang ada di jemaat kami, biarlah Tuhan pimpin sertai sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk organisasi gereja kami dari pusat, wilayah, daerah. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya, sehingga mereka boleh tetap sehat, kuat dalam pelayanan, dapat melaksanakan tugas-tugas mereka untuk pelayanan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam masa pandemi ini. Biarlah mereka melaksanakan tugas-tugas mereka, kewajiban mereka dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala kebijakan yang diambil boleh berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Biarlah Tuhan berkati Bapak Presiden, demikian juga jajaran menteri, sampai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah maupun pada desa hingga RT RW sekalipun. Dan biarlah kami sebagai masyarakat juga bisa taat, bisa disiplin dalam melaksanakan kehidupan kami sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah kami. Dan kami juga berdoa untuk para medis dan tenaga kesehatan yang saat ini masih merawat pasien-pasien COVID. Biarlah Tuhan menolong, memberkati tenaga kesehatan dan tenaga medis ini, demikian juga obat-obatan maupun sarana kesehatan yang dibutuhkan. Biarlah semua dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan pasien yang terdampak COVID ini boleh dirawat sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa untuk
keamanan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati dan melindungi sehingga negara kami ini boleh tetap aman dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga pada hari ini jemaat boleh memberi persembahan bagi pelayanan di jemaat kami. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah memberi, dan biarlah persembahan ini dapat digunakan dan diatur sebaik-baiknya oleh badan pengurus jemaat bagi pelayanan yang ada di jemaat kami, hingga pun berguna bagi pelayanan yang di luar jemaat kami. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk kelanjutan ibadah kami. Biarlah Tuhan pimpin sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman dan yang melayani perjamuan suci. Biarlah melalui kebenaran firman jemaat dikuatkan dan iman pengharapan mereka diteguhkan. Demikian juga dengan perjamuan suci mereka terus mengandalkan dan berharap dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sebagaimana Tuhan sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kembali kita menyanyi dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 124 ayat ketiga dan kor. Mau kau coba tabib itu, turutlah perintahnya, sabdanya baiklah kau ikut, berserah di tangannya, harap dengan keteguhan, serahkanlah wasanggamu. Kau tahu yang di Gilead ada tabib yang masyhur, gadis sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan disembuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita hadir di dalam ibadah virtual pada Minggu 4 Oktober 2020. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Yesus, terima kasih buat saat ini karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah walaupun dengan menggunakan sarana ini ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau pun juga memberkatinya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan hari ini, berikan kami hikmat, pengertian, akal budi daripada-Mu, dan ajar kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mendapatkan tema meneguhkan hati kepada iman. Matius pasal 9 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi sebelum itu mari kita lihat apa yang menjadi tema sentral kita di dalam tahun ini, yaitu Injil 4 berganda sebagai kristosentris Gereja Kemah Injil Indonesia. Lalu standar kompetensinya memahami dalam melaksanakan kehidupan kekristenan yang bersentralitas pada gereja kristologi bagi Gereja Kemah Injil Indonesia. Lalu dasar kompetensinya adalah memahami sebagai penghayatan dalam kehidupan Kristen yang bersentrisme kepada Yesus Kristus penyembuh. Ya. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu di dalam
Matius pasal 9 ayat 21 sampai 22 ya. Ayat yang ke-21, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu di ayat yang ke-22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Tapi sebelum itu, mari kita melihat apa sih yang menjadi latar belakang atau kisah ini, ya. Kisah perempuan yang disembuhkan oleh Tuhan melalui pendarahan selama 12 tahun. Ya, selama 12 tahun. Jadi kisah ini bukan hanya di dalam kitab Matius, tetapi ada di Injil Lukas, Markus, dan Yohanes. Ya. Oke, jadi perempuan ini menderita pendarahan selama 12 tahun. Tentu dia sudah berusaha berobat berulang-ulang oleh berbagai tabib, tapi tidak sembuh-sembuh. Malah keadaan dia semakin hari semakin buruk. Dan tentunya perempuan yang menderita pendarahan, ya, mengalami penderitaan selama 12 tahun ini, dia sangat mengharapkan kesembuhan. Ya, dia sangat mengharapkan kesembuhan. Tapi di tengah penderitaannya ia mendengar berita tentang Yesus yang dapat memberi mujizat kesembuhan. Tentulah perempuan yang menderita pendarahan ini berharap disembuhkan oleh Yesus dari kabar yang ia dengar. Ada pertanyaan seperti ini. Mengapa perempuan yang sakit perdarahan ini imannya tertuju kepada Yesus? Mengapa perempuan yang sakit perdarahan ini imannya tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain? Saya dapatkan ada 3 poin yang saya dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, ya, di dalam Markus pasal 5 ayat 27. Jadi saya simpulkan karena ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apakah dia? Berita apakah itu? Tentunya berita tentang Yesus mampu untuk memberikan kesembuhan. Yesus adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan orang yang sakit, ya, bahkan membangkitkan orang mati pun Yesus sanggup karena dia adalah Tuhan. Dalam Markus pasal 5 ayat 27 berbicara, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya. Di sini perempuan yang menderita selama 12 tahun, dia mendengar berita tentang Yesus, ya. Berita tentang Yesus dapat dilihat dalam Matius juga. Matius pasal 4 ayat 24. Saya akan bacakan. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, ini berita yang didengar oleh perempuan ini, ya. Berita bahwa Yesus mampu untuk memberikan kesembuhan. Yesus mampu mengadakan mujizat karena dia adalah Tuhan. Jadi banyak sekali orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus. Ini merupakan suatu kejadian supranatural, ya. Kejadian yang dilakukan oleh Yesus. Lalu berita tentang Yesus itu bicara tentang berita pengharapan. Ya. Bicara tentang Injil, kabar baik. Pada saat perempuan ini mendengar tentang kabar atau berita tentang Yesus, dia memiliki pengharapan di dalam hatinya. Ya. Nah, di tengah penderitaan perempuan ini, ia mendengar berita tentang Yesus yang dapat memberikan kesembuhan. Oleh sebab itu, dia bertindak untuk bertemu Yesus. Ada kata bertindak. Jadi, pada saat perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, dia nggak diam saja. Tetapi dia bertindak untuk bertemu dengan Yesus. Nah, berita tentang Yesus membawa pengharapan bagi mereka yang mendengarkannya. Nah, bagi perempuan ini, ya, perempuan ini mendapatkan pengharapan. Bagaimana dengan kita?
Pada saat kita mendengarkan berita tentang Yesus, Yesus Tuhan Juru Selamat, yang mampu untuk memberikan mujizat kesembuhan, yang bahkan mampu untuk memberikan keselamatan jiwa kepada kita. Apakah tidak ada timbul pengharapan? Nah, bagaimana dengan kita agar timbul pengharapan saat mendengar tentang Yesus? Nah, itu dia. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, ya. Mengapa perempuan itu datang kepada Yesus? Ya. Yang kedua, karena hatinya percaya bahwa Yesus sebagai penyembuh dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-21. Nah, aplikasi ayat 21 ini kan ada, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Ini kata perempuan ini, ya. Perempuan yang mengalami penderitaan selama 12 tahun. Asalku jamah saja aku sembuh. Nah, aplikasi dari ayat 21 ini terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi di dalam Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi perempuan ini mengatakan asalku jamah saja, jubahnya aku sembuh. Ya, berarti dia percaya di dalam hatinya bahwa pada saat dia bertindak, ya, imannya bertindak, maka dia pasti akan sembuh. Karena iman yang dia tujukan hanya kepada Yesus, ya. Karena hatinya percaya bahwa Yesus sebagai penyembuh. Itu dia. Lalu apa yang perempuan ini katakan dalam hatinya? Telah dibenarkan. Nah, telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus sehingga pendarahannya selama 12 tahun berhenti atau sembuh, ya. Sembuh. Seperti itu, ya. Jadi kalau bicara tentang sikap hati yang benar, ya. Sikap hati yang tertuju hanya kepada Yesus, Tuhan pasti akan membenarkan. Seperti apa yang dialami oleh perempuan ini yang menderita selama 12 tahun. Di sini dikatakan apa yang perempuan ini katakan dalam hatinya, ya, telah dibenarkan dalam hatinya. Berarti motivasinya dia benar di hadapan Tuhan. Ya, hatinya tertuju kepada Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengetahui kedalaman hatinya, ya. Bahkan kedalaman hati kita Tuhan Yesus tahu. Jadi Tuhan Yesus membenarkan hati kita oleh karena kepercayaan kita kepadanya. Demikian juga perempuan ini. Lalu yang ketiga, ya, mengapa perempuan ini datang atau hatinya tertuju kepada Yesus? Yang ketiga saya dapatkan karena ia dengan tulus memberitahukan isi hatinya kepada Tuhan Yesus. Dia dengan tulus, ya. Tadi dia mengatakan asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, saya akan bacakan Markus pasal 5 ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, dari ayat ini kita dapat menyimpulkan, ya. Jadi pada saat perempuan yang menderita 12 tahun pendarahan itu, dia memiliki tindakan iman, ya, tindakan iman, dan dia mengatakan asalku jamah saja, jubahnya aku sembuh. Pada saat dia mengalami kesembuhan, Yesus merasakan ada tenaga, ya, energi yang keluar dari tubuh Yesus. Nah, pada saat Yesus bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Nah, akhirnya perempuan ini mengaku, ya, mengaku. Lalu dia mengaku di hadapan Tuhan, lalu dia tersungkur di hadapan Tuhan dan dia dengan tulus, perhatikan, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya, kepada Yesus. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi ketulusan hati itu sangat penting, ya. Pada saat kita memiliki ketulusan hati, ya, itu menandakan bahwa kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tulus, ya. Roma 10 ayat 10, ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, ya. Dengan mulut orang mengaku. Jadi perempuan ini dia mengaku, ya, mengaku apa yang terjadi pada dirinya.
dan tentunya dia diselamatkan. Ya, karena perempuan ini mengaku dengan memberitahukan apa yang terjadi dengan dirinya, maka diselamatkan dari sakit penyakitnya. Tentu jiwanya pun juga memperoleh keselamatan. Ya, lalu kata Yesus di sini, ya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata lain dari perkataan Yesus adalah karena engkau beriman kepadaku, maka kamu diselamatkan. Bukan hanya secara fisik, ya, dia disembuhkan dari segala penyakitnya. Tetapi karena dia beriman kepada Kristus, maka dia mendapatkan keselamatan. Ya, mendapatkan keselamatan. Ini luar biasa. Jadi bagaimana dengan kita? Walaupun kita tidak sembuh, misalnya kita tidak sembuh, apakah kita masih tetap terus berharap kepada Tuhan? Ya tentu kita mesti berharap, ya, karena Yesus itu dia Tuhan kita. Aplikasinya buat kita. Yang pertama, mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus hendaklah membuat kita semakin semangat hidup di dalam Yesus. Ya, kita melihat perempuan ini, ya, pada saat dia mendengar berita tentang Yesus, dia semangat. Ya, dia tidak mau menyerah dengan keadaannya. Dia cari Tuhan Yesus dan dia bertindak imannya. Ya, dia mengatakan asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan perempuan ini memiliki ketulusan hati. Dia menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, itu dia. Lalu aplikasi yang kedua, percaya bahwa Yesus Kristus sanggup memberikan kesembuhan. Walaupun belum mengalami kesembuhan, kita tidak kecewa, tidak meninggalkan iman kita. Justru iman kita tetap di dalam Yesus Kristus. Ini seperti contoh yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, sedangkan yang lainnya menyembah. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi dia tidak mau menyembah patung itu, lalu dia mengatakan kalau misalnya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, hendaklah Tuanku Raja Nebukadnezar ketahui bahwa kami tidak akan mau menyembah kepada patung itu. Ini iman yang luar biasa. Ya, pengharapannya kepada Yesus, pengharapannya kepada Allah yang benar sangat terbukti, ya, dari tindakannya. Lalu yang terakhir, aplikasinya, milikilah sikap hati atau motif yang benar saat datang kepada Yesus. Pada saat kita memiliki motif hati yang benar, Tuhan pasti akan memberikan jalannya kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini karena Engkau telah memberkati dan menyertai pemberitaan firman pada saat hari ini ya Tuhan. Ajar kami supaya kami memiliki iman seperti perempuan yang menderita selama 12 tahun. Kami tahu bahwa penderitaan yang dia alami sungguh sangat berat. Ajar kami supaya kami juga memiliki tindakan iman seperti perempuan ini dan tetap terus bergantung berserah kepadamu sehingga kami dilawat oleh Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan melayani perjamuan ini, dan Engkau pun memberkati setiap jemaat yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami tutup pemberitaan firman pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, hari di mana kami memperingati hari bersejarah dalam kehidupan umat manusia, di mana tidak ada seorang pun yang mau menjadi seperti Engkau, mati bagi kami, mati bagi manusia, mati bagi semua orang, sehingga setiap pribadi yang berdosa diselamatkan, mendapatkan kekuatan baru dan kehidupan yang baru. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Bapa, kami ingin mengenang kembali peristiwa bersejarah itu dalam kehidupan ini.
Tuhan kiranya menolong kami dan memberkati agar perjamuan kudus ini meneguhkan kami sekalian untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan dalam iman kami, bahkan untuk tetap berjuang melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan Tuhan, sehingga kehidupan ini benar-benar layak untuk kami hidupi sebagaimana kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur memohon semua ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita makan dan minum dari perjamuan kudus pada hari ini, sesuai dengan peraturan Gereja Kemah Injil Indonesia, bahwa setiap pribadi yang belum dibaptis, anggota jemaat kita yang belum dibaptis, diharapkan untuk menahan diri dulu, tidak ambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Setelah saudara-saudara dibaptis, maka saudara diizinkan untuk bergabung, ikut serta dalam perjamuan kudus seperti yang kita biasa lakukan. Saudara-saudara, mari kita memegang roti. Memegang roti di tangan kita masing-masing, sambil merenungkan akan pengorbanan Kristus yang telah Dia lakukan di kayu salib bagi kita. Yesus mengambil roti, Ia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, lalu mengucap syukur atasnya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang, untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama. Dengan sikap tunduk, kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan bagi kita. Kami berterima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Pengorbanan yang mulia yang dikerjakan untuk keselamatan kami. Siapakah kami di mata-Mu sehingga Engkau melayakkan kami untuk menikmati keselamatan itu? Terpujilah nama Tuhan, karena hari ini kami bersama-sama untuk menikmati perjamuan Tuhan, bersama-sama dalam persekutuan yang indah. Itu sebabnya kami mohon pertolongan-Mu untuk memberkati kami, sehingga kehidupan kami semakin layak, semakin teguh, semakin kuat untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-janji-Mu juga bagi kami, ya dan amin. Sebagaimana Engkau telah berfirman Bapa, bahwa darah-Mu telah cukup untuk menebus kami dari lumpur dosa. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib telah cukup untuk memberikan pembebasan bagi kami atas segala penyakit-penyakit kami, atas segala pergumulan-pergumulan kami, atas segala hal yang kami derita di dalam dunia ini. Itu sebabnya hamba memohon di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang telah mati bagi kami, yang telah menebus kami dari lumpur dosa. Tuhan kiranya mengangkat setiap bibit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Tuhan kiranya melepaskan diri kami dari malapetaka dan bahaya. Tuhan kiranya menolong kami dalam setiap kesulitan-kesulitan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa berlayak di hadapan Tuhan dan memuliakan Engkau.
Terima kasih, jadikanlah kami saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit kami alami, ekonomi dunia yang sedang goyang, bahkan kondisi-kondisi kesehatan yang sedang mengalami sakit. Kami doakan Tuhan memberkati dan menolong kami sekalian. Berikanlah setiap pribadi kami kekebalan terhadap virus. Berikanlah kami kemampuan untuk bertahan bahkan melawan virus, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang. Kiranya setiap pribadi kita siap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun. Yesus telah membebaskan kita dari lumpur dosa. Yesus telah memberikan kita jaminan keselamatan. Mari, dalam waktu yang singkat, kita tidak tahu kapan Dia akan datang, kita terus memberitakan Dia, memberitakan Yesus yang sudah mati, yang telah bangkit hidup bagi kita, bahkan yang akan datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur layak kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sebab hari ini kami telah melaksanakan upacara perjamuan kudus yang telah memberkati kami sekalian. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami terus menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun. Tuhan menopang dan memberkati kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Kristus Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.